Oke, selamat siang adik-adik, kembali lagi bersama Bang TP ya. Jadi kali ini kita akan membahas lanjutan video kita yang sebelumnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Oke, kita langsung aja biar cepat kita pulang ke rumahnya masing-masing ya, karena abang ini lagi di luar. Oke, begini katanya, dalam 80 ml larutan. Jadi di sini kan ada 80 ml suatu larutan mengandung 40% zat A. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah dari 80 ini ada 40% zat A. Berarti zat A-nya sebanyak berapa? Sebanyak 40% dari 80. Kita tahu 40% dari 80 berarti 40 per 100 kali 80, nolnya mati 2 gitu ya. Berarti 32. Katanya sebanyak X mililiter air ditambahkan ke dalam larutan. Jadi ada larutan kedua. Larutan kedua ini itu berasal dari larutan pertama yang 80 ml tadi ditambahkan air. Udah ditambahkan air sehingga persentase zat A di dalam larutan yang kedua itu menjadi 10%. Tahu ya? Ini menjadi 10%. Cocok ya? 10% zat A. Jadi kita tahu mencari persentase itu adalah total zat A-nya berarti 32 dibagi larutannya. Larutannya kan jadi 80 tambah air ya, kali 100% gitu ya, sama dengan itulah 10%. Cocok? Jadi dari sini kan ini bisa habis persen, habis nol, berarti tinggal 32 kali 10, 320, ini kali silang, karena pengalinya 1 berarti tetap 80 tambah air. Jadi dari sini kalau kita pindahkan 240 sama dengan air, gitu ya. Pertanyaannya, nilai X adalah, X itu apa? Air, gitu ya. Berarti airnya adalah 240. Cocok ya? Maka jawabannya D. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 10. Di sini katanya 2A kurang B sama dengan C. 2A kurang B sama dengan C gitu ya. Maka di bawah ini mana yang bernilai minus 1? Oke, coba kita lihat nomor 1. Ini 2A kurang B per C. Coba kita lihat. Kita ganti 2A kurang B itu adalah C, berarti C per C sama dengan 1. C per C 1. Padahal permintaan soal adalah minus 1. Berarti nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah, berarti nomor 3 juga salah. Paham ya? Oke, sekarang nomor 2. 2A kurang B kurang C kurang 1 katanya. Oke, kita ganti aja. 2A kurang B itu tadi C, C kurang C, lalu kurang 1. Ini habis ya? Habis, berarti jawabannya minus 1. Berarti benar. 1 salah, 3 salah. Maka karena 2 benar, 4 pasti benar. Nanti adik-adik bisa buktikan. Karena 4 benar, 2 benar, berarti jawabannya cantik. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas nomor 11. A kecil B kecil 0. Apa artinya nih? A kecil B kecil 0. Berarti artinya adalah A dan B itu adalah negatif. Kalau negatif, ya abang sih kalau mengerjakan ini, ya abang buat dalam bentuk garis bilangan. Negatif ada 2 jenis deh. Misalnya ini 0 gitu ya. Negatif ada 2 jenis. Jenis yang pertama itu kalau bilangannya bulat. Jenis yang kedua kalau di bawah atau di antara minus 1 sampai 0. Gitu dia. Jadi A lebih kecil B berarti A di kiri B. Berarti di sini A,
di sini B. Begitu juga ini nolnya, di sini A, di sini B. Cocok ya? Oke, abang sih buatnya kayak gini, biar gampang abang mengilustrasikannya. Oke, kalau yang ini bilangan bulat, kalau ini abang buat di antara -1 sampai 0. Udah? Jadi adik-adik caranya gini aja. Ini andaikan aja, misalnya ini -3, ini -2. Cocok ya? Ini kita buat antara 1/4 dan setengah. Berarti di sinilah -1/2 ya. Di sini -1/4. Paham ya? Buktikan aja kalau ini yang dua-dua ini benar, berarti jawabannya benar gitu dia. Untuk yang pertama, A pangkat 3. Berapa A pangkat 3? -3 pangkat 3 -27 gitu ya. -27 kecil dari B pangkat 3. B pangkat 3 berarti -8. Benar atau salah? Ya pasti benar. Coba untuk yang ini. -1/2 pangkat 3 -1/8. Ya. Kecil dari -1/4 pangkat 3 -1/64. Benar atau salah? Benar. Ya. Ingat, minus bernilai lebih besar kalau angkanya lebih kecil. Minus bernilai lebih kecil kalau angkanya lebih besar. Paham ya? Itu wajib diingat. Oke, nomor 1 berarti benar, karena benar dua-duanya. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 juga pasti benar dong. Paham ya? Sekarang nomor 2. Mutlak B lebih kecil daripada mutlak A. Ingat dek, mutlak B itu lebih kecil dari mutlak A. Kalau abang sih, kalau ada minus kayak gini, ini abang lipat aja, abang lipat ke kanan, jadi dia dari sini ke sini, melewati garis 0 ini, abang lipat, kira-kira siapa paling kanan jadinya kalau dilipat atau dicerminkan gitu dia. Berarti di sini B, di sini A gitu ya. Sini B, di sini A. Cocok? Apakah si B lebih kecil dari si A? Yes. Paham ya? Si B lebih kecil dari si A. Benar untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 1, coba lipat. Benar, paham ya? Berarti di sini si B, di sini si A. Benar kan? Benar, berarti nomor 2 benar. Sekarang nomor 4, A kuadrat. Oke, A kuadrat, langsung aja. -3 dikuadratkan 9 ya. -2 dikuadratkan 4. Katanya lebih kecil. 9 lebih kecil dari 4. Benar atau salah? Udah pasti salah. Berarti nomor 4 salah. Maka jawabannya apa? 1, 2, 3. Berarti A. Cocok ya? Oke. Nomor 12. Dalam suatu perusahaan 40% laki-laki, sebanyak 50% pegawai sudah menikah, dan 60% yang sudah menikah adalah wanita. Pegawai laki-laki yang belum menikah adalah sebanyak 14 orang. Manakah hubungan yang benar? Oke. Jadi dari sini, Dek. Ini adalah ini kalau kita lihat ini perbandingan, kalau dibilang perbandingan bisa juga. Cuman kalau kita bilang ini persamaan dua variabel ini, dua variabel ya. Dua variabel. Jadi begini, ini nanti ada suatu perusahaan. Perusahaan itu dibagi atas 2. Ada laki-laki dan ada perempuan, gitu ya. Ada perempuan. Terus yang laki-laki dan yang perempuan itu pun dibagi atas 2 lagi. Ada menikah, ada yang belum menikah. Jadi abang buat seperti ini. Cocok ya? Jadi kalau kita bilang, Dek, menikah tambah yang belum menikah harus 100% gitu ya. Laki-laki tambah perempuan harus 100% juga dong.
Abang buatnya gitu, ya. Jadi katanya tadi di sini adalah laki-lakinya berapa persen? Atau perempuannya, laki-lakinya 40% ya. Berarti laki-lakinya di sini harus 40%. Jadi di sini aja kita buat 40%. Terus perempuannya berarti 60%. Ingat ya, ini 40%, 60% dari perusahaan ya, dari perusahaan. Terus katanya di sini, Dek, sebanyak 50% pegawai sudah menikah. Ini menikah berarti 50%. Di sini Abang buat 50% karena yang menikah itu ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Berarti 50% lagi yang belum menikah kan? Jadi ini dia. 40 tambah 60 100, 50 tambah 50 100. Oke. Terus katanya 60% dari yang sudah menikah, 60% yang sudah menikah. Yang sudah menikah kan 50%. Berarti 60% dari yang sudah menikah adalah wanita. Berarti di sini 60% yang sudah menikah adalah wanita. Berarti ini. Berarti 60% dari yang sudah menikah, berarti dari 50%. Cocok. Berarti di sini laki-lakinya berarti 40% dari 50%. Kan gitu dia kan? Oke, paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham adik-adik, jika katanya pegawai laki-laki yang belum menikah ada sebanyak 14 orang. Laki-laki yang belum menikah ini 14 orang. Oke. Pertanyaannya apa ini? P jumlah pegawai perusahaan, Q 100. Oke, jadi begini aja. Ini kita andaikan aja jumlah perusahaan P, banyak pegawai perusahaan P. Berarti ini 50% P, 50% P. Cocok? Paham ya? Oke, berarti ini P, P. Ini juga P, ini juga P. Cocok ya? Jadi yang kita bahas ini aja. Karena yang tanya banyak perusahaan ya, kecuali yang tanya perempuan yang belum menikah. Itu beda lagi. Oke, lihat. 40% kali 50%, nolnya ada 2, habis ke salah 1%, berarti tinggal 20%, betul nggak? Berarti 20% P ditambah 14 orang itu adalah 40% P. Cocok? Ini pindah ke sini berarti 14 sama dengan 20% P. Jadi caranya ya tinggal buat kepersamaan ya. 20/100 dikali P sama dengan 14. Ini habis nolnya 1. Ini 5 gitu ya. Berarti P-nya tinggal 14 kali 5. 14 kali 5 itu adalah 70. Berarti jumlah pegawai di perusahaan itu 70. Berarti P-nya 70, Q-nya 100. Kesimpulannya P kecil Q. Paham ya? Paham. Oke, jadi kalau udah dapat P maka ini pasti udah dapat. Kalau ini 60% dari 50, berarti ini 30 gitu ya. Ini 30, berarti sisanya 30 lagi. Iya kan? Cocok? Oke. Sekarang kita lanjut yang berikutnya, nomor 13. Lihat adik-adik. A itu anggotanya ABC dan B anggotanya PQ. Kalau kita bilang sini banyak anggota si A, abang bilang NA ya. NA itu ada 3, lalu N anggota si B itu ada 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q?
P itu banyak pemetaan dari A ke B. Banyak pemetaan dari A menuju B. Jadi di sini abang jelaskan lagi, ini pelajaran SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya. Banyak pemetaan A ke B itu rumusnya terbalik deh. Rumusnya terbalik ya. Rumusnya si B pangkat A, NB pangkat NA. Ini ingat, ini rumus ya, ini rumus. Kalau mau bukti nanti kamu bisa sendiri membuktikan. NB pangkat NA. NB-nya ada berapa? 2. NA-nya ada 3, berarti 8. Berarti P itu 8 ya. Q itu 8. Berarti hubungannya P sama dengan Q. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 14. Katanya begini. Diberikan gambar di bawah ini. X sama dengan berapa katanya. Tentukanlah apakah pernyataan 1 atau pernyataan 2 dapat menjawab pertanyaan itu katanya ya. Pernyataan 1, Y diketahui 160. Y dikasih tahu 160. Oke. Ini abang gambar aja deh pelan. Ini kecil aja abang gambar ya, biar nggak mengganggu gambar. Ini dia. Ini lurus utara, ini utara katanya. Berarti ini sejajar deh. Ini sejajar dengan ini. Cocok ya. Kalau ini sejajar dengan ini dikasih tahu deh 30. Ini 30. Karena ini sejajar, berarti ini dek sama seperti ini kalau kita luruskan ke sini. Ini akan membentuk suatu garis lurus. Berarti dapat nggak ini? Dapat 150. Itulah ini. 150. Cocok ya? Berarti itu kalau digambar itu adalah Z. 150. Terus adik-adik, ini juga dikasih tahu, yaitu Y-nya berapa? Y-nya 160. Y itu kan digambar ini, 160. Pertanyaannya ini X. Coba kalau kita hubungkan ini semuanya, kan membentuk lingkaran. Maka X-nya dapat nggak? Pasti dapat dong. Kalau sudut 360 itu lingkaran kan? Berarti ini lingkaran 360 dikurang yang sudah terpakai. Paham ya? Jadi nggak usah kita cari. Ini nggak perlu dicari. Oke, yang nomor 2, Z dikasih tahu katanya. Z dikasih tahu. Oke, kita gambar lagi. Kalau Z dikasih tahu. Ini ya, ini. Cocok? Ini tadi apa ya? Utara. Oke, ini tadi 30 deh. Ini tadi 30. Udah? Z dikasih tahu nih, dikasih tahu. Padahal nggak dikasih tahu pun Z, kita dapat langsung 150. Betul nggak? Kita dapat langsung nggak 150? Dapat. Jadi artinya deh, nggak ada gunanya Z dikasih tahu. Karena nggak ada gunanya Z dikasih tahu, berarti yang dikasih tahu hanya ini dong 30. Padahal kita mau mencari X. X itu dapat waktu kapan? Waktu ini dapat, ini dapat. Cocok? Gimana cara kita mendapatkan ini dan ini? Padahal keterangan nggak ada dikasih tahu di dalam segitiga ini. Kecuali misalnya ada dikasih tahu ini, siku-siku, itu pun belum tentu dapat. Cocok ya? Itu pun belum tentu dapat. Sekarang X bisa kita dapat jika kayak tadi Y-nya juga dapat. Ya, Y-nya juga dapat. Paham? Jadi artinya pernyataan nomor 2 tidak dapat menjawab pertanyaan.
Paham ya? Nah, jadi kalau pernyataan satu saja ayam ya, ini sengaja nggak ada kita buat pilihannya. Cocok? Cocok bang. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini pelajaran kelas 2 SMP ya. Jika O adalah titik pusat lingkaran, maka besar sudut ACD adalah berapa? ACD berarti ini ya. Oke. Jadi kalau bisa kita bilang deh, ini bicara mengenai sudut pusat dan sudut keliling ya, sudut pusat dan sudut keliling. Ini abang tambah aja gambar garisnya satu lagi. Ini dari sini ke C. Biar gampang. Oke, sekedar mengulang, abang buat begini. Ini pusat ya. Ini A, ini B, ini C, ya. Gitu dia. Ini disebut apa? Sudut pusat. Ini disebut apa? Sudut keliling. Ingat, sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Masih ingat ya? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi adik-adik perlu abang ingatkan, ini nggak harus bentuk kayak gini ya. Ini kayak apa ini bentuknya? Segitiga entah kayak mana ini. Bisa juga kayak gini. Di kasus soal kita ini kan gini dia. Jadi biar adik-adik nggak bingung, di sini dia. Cocok? Mana sudut pusatnya ini? Coba abang tanya, sudut pusatnya ini mana? Sudut pusatnya ini. Sudut kelilingnya ini. Kenapa bisa gini? Karena ABC gitu ya, ABC. Karena si C-nya ini mendekati si B. Paham? Seandainya menjauh kan sama aja kayak gini. Cocok ya, bisa dibayangkan ya, kita tarik dia ke sini, kita sini gitu dia. Kan jadi kayak gini. Cocok ya? Oke. Jadi kalau ini kalian sudah ngerti, sekarang abang jelaskan. Berapakah besar sudut ACD? Ini pertanyaannya. Ini adalah sudut keliling, Dek. Pernyataan pertama, sudut AOB 100. AOB. Ini AOB 100. Kalau ini 100, Dek, BD itu kan diameter. Berarti dapat enggak ini? Dapat dong. Ini jadi 80. Cocok. Coba tengok gambar ADC. Mirip enggak sama gambar ilustrasi yang abang buat tadi? Mirip ya. Ini jadi sudut kelilingnya. Ini jadi sudut pusatnya. Berarti ini dapat sebesar setengahnya, 40. Maka nomor 1 dapat. Nomor 2, luas juring adalah 1/6 luas lingkaran. Luas juring AOB. Kalau AOB luas juringnya kan ini. Terus masih ingat nggak kalian apa rumus luas juring? Luas juring itu adalah sudut juring per 360 kali luas lingkaran. Jadi begini aja, Dek. Kalau luas juring ini adalah 1/6 luas lingkaran, berarti sudutnya juga harus 1/6 sudut lingkaran. Pas. Paham ya? Berarti sudut AOB itu adalah 1/6 sudut lingkaran. Sudut lingkaran kita tahu 360 derajat. Berarti ini berapa? 60. Oke. Kalau ini 60, berarti dapat dong ini 120. Kalau ini 120, berarti ini 60. Paham? Berarti nomor 2 juga dapat. Maka jawaban nomor 15 adalah dodol. Cocok ya? Oke adik-adik, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih telah menonton video abang ini. Tidak skip-skip video abang. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, selamat malam.